Yang kami hormati Koordinator Wilayah Tangerang Selatan KKNT IPB periode Juli-Agustus 2020, Ibu Dr. Insinyur Sri Rahayu MSI. Yang kami hormati dosen pembimbing Lapang Kelompok Tangerang Selatan 06 KKNT IPB periode Juli-Agustus 2020, Ibu Dr. Insinyur Rika Rafiuddin MSI. Yang kami hormati Ibu Indah Helena Suci SE atau Mbak Uci, Ketua Komunitas Wanita Kreatif Upload DIY Tangerang sebagai narasumber kita pada webinar hari ini, dan para undangan peserta webinar yang berbahagia. Hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara inti, demi kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan webinar, kami mohon seluruh peserta dapat mematuhi tertib yang akan saya bacakan berikut ini. 1. Peserta tidak diperkenankan membagikan link Zoom kepada siapapun. 2. Peserta dapat memulai masuk ke Zoom pukul 11.50 Indonesia Barat. 3. Peserta Zoom dimohon menamai akun sebelum masuk Zoom dengan format nama _instansi. 4. Panitia akan melakukan mute atau mode diam kepada peserta yang masuk dalam acara dan selama berlangsungnya acara, kecuali pada sesi talkshow demonstrasi kerajinan tangan serta telah dipersilahkan oleh moderator. 5. Peserta diharap berpakaian rapi untuk makan, minum, dan selama berlangsung webinar. 6. Ada diskusi bertanya bentar. Link daftar hadir akan disampaikan oleh panitia dan ditampilkan kolom komentar atau chat menjelang berakhirnya acara. Pengisian daftar hadir akan ditutup pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Mohon peserta tidak mengisi daftar hadir di ruang atau kolom chat. 8. Sertifikat akan dikirimkan setelah webinar ke alamat email yang menuliskan nama dengan benar. Panitia webinar tidak bertanggung jawab atas kesalahan penulisan nama ataupun gelar. Kami harap kerjasama dan partisipasi dari hadirin pada webinar siang hari ini. Hadirin yang bahagia, saya akan membacakan susunan acara kita pagi siang hari ini. Acara diawali dengan pembukaan, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh peserta webinar. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, Bapak Dr. Andes Taryono. Selanjutnya yaitu pemaparan materi dan talkshow oleh Indah SE atau Uci akan diikuti dengan sesi diskusi dan demonstrasi kerajinan tangan. Lalu acara dilanjutkan dengan penayangan video animasi pengolahan sampah dari video KKNT IPB Kelompok Tangerang Selatan 06 IPB 2020. Acara selanjutnya sesi foto bersama, pengumuman hasil karya terbaik, dan diakhiri dengan penutup serta pengisian daftar hadir. Pertama, perkenalkan saya Gina Aulia Rahmah yang siang hari ini berkesempatan menjadi MC pada webinar ketiga atau terakhir dari serangkaian webinar yang diselenggarakan oleh Kelompok Tangerang Selatan 06 KKNT periode Agustus 2020. Webinar hari ini mengusung tema pengolahan sampah menjadi barang berguna bersama komunitas DIY Tangerang. Marilah kita membuka acara webinar pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para peserta webinar kami persilahkan untuk berdiri.
langsung memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, yaitu Ibu Indah Suci ESE atau Mbak Uci, yang menjadi Ketua Komunitas Wanita Kreatif Upload DIY Tangerang yang akan dipandu oleh moderator kita, Saudari Nadifa Nur Anasya. Izinkan saya memperkenalkan Saudari Nadifa secara singkat. Saudari Nadifa ini adalah satu mahasiswi IPB jurusan Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor. Saudari juga salah satu anggota dari kelompok Tangerang Selatan 06 KKN IPB 2020. Sebelum saya serahkan kepada moderator, saya ingatkan kembali bagi yang belum mengubah nama di akun Zoom-nya, dimohon segera mengubahnya untuk memperlancar penyebutan nama peserta webinar pada sesi diskusi. Format nama yaitu nama _instansi. Panitia akan melakukan mute atau mode diam, mohon maaf, kepada peserta selama berlangsungnya acara, kecuali pada sesi diskusi dan telah dipersilahkan oleh moderator. Peserta diharap berpakaian rapi, tidak untuk makan, minum, dan tertib selama berlangsungnya webinar. Pada sesi demonstrasi, peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui pilihan raise hand dan tidak diperkenankan untuk bertanya di kolom komentar. Saya ingatkan kembali, daftar hadir akan dibagikan linknya di akhir acara, sehingga dimohon untuk peserta webinar tidak tertinggal informasinya, dan juga bagi yang beruntung akan ada hadiah GoPay 50.000 bagi peserta webinar memiliki peran terbaik dan aktif selama acara berlangsung. Terima kasih. Baik, serahkan kepada Diva untuk memandu jalannya acara inti ini. Kepada saudari saya persilahkan. Terima kasih Saudari Gina. Sebelum saya serahkan kepada narasumber, saya ingin membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae narasumber kita pada siang hari ini. Next. Ya, beliau adalah Ibu Indah Lena Suci, biasa akrab dipanggil dengan sebutan Bu Uci. Bu Uci merupakan sarjana lulusan ekonomi. Next. Seorang ibu dari 2 orang anak, memiliki bisnis rumahan cake and dessert The Michi. Merupakan ketua Upload DIY Tangerang dengan 8 orang tim pada periode 2020-2021. Next. Akan saya paparkan terlebih dahulu profil mengenai komunitas Upload DIY Tangerang. Founder komunitas Upload DIY Tangerang adalah Baby Dinata. Upload DIY Tangerang adalah salah satu cabang regionalnya. Visi misinya adalah membangun wanita atau ibu-ibu rumah tangga agar lebih kreatif, inovatif, dan dapat membangun kepercayaan diri. Banyak dari anggota yang bisa berbisnis selain menjadi ibu rumah tangga. Jadi komunitas Upload DIY Tangerang ini ingin memunculkan rasa bahwa ibu rumah tangga pun bisa berbisnis dari rumah. Di komunitas ini semua dapat belajar dan bagi ilmu. Next. Latar belakang komunitas Upload DIY Tangerang dibentuk oleh founder Baby Dinata dengan tujuan membagi tutorial membuat kerajinan dari daur ulang barang tidak terpakai menjadi fungsional. Upload melalui media sosial sampai menjadi terbentuk grup dari berbagai wilayah. Salah satunya di Tangerang. Next. Visi dari Upload DIY Tangerang lebih jelasnya adalah membentuk masyarakat, pada umumnya wanita, pada khususnya untuk menjadi lebih kreatif, inovatif, terutama dalam hal menggunakan limbah sampah yang masih bisa diolah menjadi barang fungsional baru yang dapat memiliki nilai jual. Next. Misinya mengeluarkan minat dan inspirasi masyarakat, khususnya perempuan, agar menjadi kreatif, memberikan untuk mempublikasikan kreativitasnya agar dapat menjadi lahan bisnis dan bisa menjadi lapangan usaha baru. Next. Baik, akan saya ingatkan kembali pada para peserta webinar bahwa di penghujung acara akan dipilih salah satu pemenang yang memiliki karya terbaik di antara semuanya dan dipilih langsung oleh Ibu Uci dan dapat memenangkan GoPay sebesar 50.000. Jadi dimohonkan untuk aktif dalam sesi diskusi setelah talk show ini dan sesi demonstrasi. Ibu Uci,
Apa bisa tolong di-unmute, Bu? Mic-nya, Bu. Sudah, Bu. Oke, Selamat siang, Bu Ci. siap siang. Nggak sengaja kita sama, Bu Ci. Kostumnya ternyata Bu Ci. Saya baru memperhatikan. Selamat Pas. ya, Bu. Ini kompak nggak sengaja namanya, Mbak. Nggak sengaja. Ya, baik, Bu Ci. Saya persilakan untuk memaparkan materi, Bu. Boleh, boleh. Halo semua, saya Uci dari komunitas Upload di Tangerang. Saya dari tim, posisinya saat ini sebagai ketua. Saya punya 8 orang tim, satu ada wakil namanya Mbak Tin, kedua ada bendahara namanya Mbak Dewi, ketiga ada sekretaris namanya Mbak Yohan, ada bagian medsos namanya Mbak Astrid, bagian sponsorship ada namanya Mbak Widya dan Mbak Via. Terus ada bagian tim kita namanya bagian kreatif event, ada di Mbak Okto sama Mbak Tri. Nah, kebenaran kita ini komunitas diskusi remaja yang pernah ikut juga di komunitas ini masih ikut lah ya. Kita ini mau menghidupkan kembali kreativitas ibu-ibu bisa berkarya lagi gitu loh. Kita nggak perlu jauh-jauh belajar, kita bisa belajar sama-sama di komunitas ini. Makanya di komunitas Upload di Tangerang ini ibu-ibu atau remaja yang mau belajar untuk berkreativitas dari rumah bisa bergabung di Upload di Tangerang, khusus untuk Tangerang ya. Tapi kalau kebenaran ada di daerah lain, ada di Jakarta, ada Bogor, ada Depok, ada Bandung, itu beberapa daerah wilayah Indonesia cukup banyak, jadi bisa di-share daerah yang mau dituju gitu ya. Nah, kali ini kita mau belajar bikin yang namanya bunga, tapi dari bahan kresek bekas. Kayak gini ya. Ini kresek bekas. Kita bersih dulu, dicuci, dijemur, mau dijemur, kalau mau cepat dielap, nanti digunting-gunting lebih seperti ini. Saya ambil 2 warna, putih dan merah, biar serasi dengan temanya 17 Agustus ya. Bisa mulai sekarang gimana nih, Mbak? Talk show dulu, Bu. Oke. Sebelum dimulai demonstrasinya, sebenarnya ada beberapa pertanyaan, Bu. Boleh. Jadi tadi kan disebutkan bahwa untuk periode 2020-2021 tuh sudah ada 8 anggota tim ya, Bu? Ya. Untuk perekrutannya sendiri bagaimana sih, Bu? Di komunitas ini tuh bagaimana gitu cara sistemnya? Sistemnya nanti gini, buka Upload DIY Tangerang, kalau ngambilnya wilayah Tangerang. Kalau ngambil Tangerang, DM ke Upload DIY Tangerang, nanti tim kita ada yang merespon. Nanti dari situ kita akan bimbing untuk masuk ke grup. Kita punya grup WA, di situ kita semua kegiatan kita share di grup itu gitu loh. Jadi kalau teman-teman yang ada yang minat, silakan DM ke grupnya silakan DM ke Upload di Tangerang, nanti ada tim kita yang respon. Oh, baik. Melalui itu ya, Bu. Tadi ini saya mendapat notif. Ya. Pak Taryono sudah join ini. Bagaimana MC? Tolong saya serahkan kembali dulu kepada MC. Baik, sebelumnya selamat datang kepada Bapak Taryono. Bapak? Selamat datang Pak Taryono.
mungkin sebelum kita lanjutkan sesi talk show kita, ada sedikit sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, Dr. Randes Taryono MSI. Mungkin Bapak bisa memberikan sambutan. Assalamualaikum Bapak. Bapak Taryono. Sepertinya earphone-nya ya, bagaimana ya? Ada masalah teknis. Ya. Oke, baik, Nadifa, mungkin dilanjutkan terlebih dahulu. Setelah sesi talk show dan demonstrasi, bisa langsung dilanjutkan ke sesi sambutan, mungkin. Ya, mohon operator dihubungi Pak Taryono-nya, kemungkinan earphone-nya. Baik. Ya, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya kepada peserta webinar dan Mbak Uci atas kesalahan teknisnya. Ya. Ya, saya lanjutkan terlebih dahulu ya. Ya, baik. Ibu Uci, mohon maaf Bu, tadi kepotong ya Bu. Iya, nggak apa-apa Mbak. Ya, jadi tadi berarti ada grup WA-nya ya Bu untuk komunitas ini? Ada grup WA-nya, tapi sebelum masuk ke grup WA, biasanya ada tahap dulu kita ngisi namanya Google Form. Nah, Google Form itu nanti diisi calon member, calon anggota. Nanti ada tahap-tahapnya, kita biasanya setoran hak karya dulu. Jadi setiap bulan itu kita punya challenge hasil karya member yang di-up di Instagram. Nah, calon member itu ikut dulu di awalnya, nanti dia baru kita ajak gabung gitu. Jadi latihan dulu deh, latihan sebelum gabung ke teman-teman gitu loh. Oh, ya begitu ya Bu. Tadi juga saya lihat anggotanya ada yang fokus pada event. Untuk, kan sekarang lagi pandemi ya Bu? Iya. Untuk event ini sendiri, sistemnya bagaimana ya Bu? Sebelum pandemi sama sekarang pandemi kan pasti berubah ya Bu? Apa perbedaannya bagaimana Bu? Kalau sebelum event kita kan punya acara yang namanya mini class. Itu mini class itu kita open untuk calon member sama member yang sudah ada gitu ya. Nah, itu kita bikin belajar sama-sama bikin kerajinan gitu ya. Temanya nanti beda-beda di setiap mini class. Terus ada yang namanya meet up. Meet up itu kita ketemu bareng-bareng ya di situ ya, kumpul ya, sambil belajar, sambil seru-seruan gitu ya. Nah, event ini tugasnya memang menyelenggarakan lah ya. Nah, sementara ini karena kita sistemnya banyak online, jadi event ini cuma mengadakan di online-online yang sudah kita jalanin periode kami ya, periode saya dan teman-teman, itu challenge gabungan seluruh regional, ada beberapa 10 regional yang sebelumnya ya. Terus challenge bulanan sama kita bikin kayak acara di Instagram gitu ya Mbak. Tapi itu tugasnya event. Jadi event itu sekarang lebih fokus ke bagian online. Kalau nanti untuk yang udah pandeminya udah selesai gitu ya, insya Allah kita bisa bikin lagi yang sifatnya lebih kekeluargaan, gabung, ngumpul semua gitu. Oh, baik-baik. Untuk tadi di slide ditampilkan ada dokumentasi-dokumentasi, Bu. Itu bisa mungkin Ibu paparkan kembali, Bu, dokumentasinya. Apakah itu hasil dari anggota Ibu, ataukah itu lomba, gitu? Kalau dokumentasi yang sekarang kita lagi share ke medsos ya, satu hasil karya teman-teman di acara challenge kita yang tadi saya bilang tiap bulan ada challenge ya. Member itu kita tantang untuk challenge dengan tema yang berbeda. Contohnya bulan ini, karena bulan ini bulan kemerdekaan, saya sama teman-teman tim bikin challenge-nya semua yang berbau 17 Agustus, mau itu dari makanan, kerajinan, hasil karya kerajinan tangan gitu ya, atau event cuman acara
foto dengan baju merah putih gitu ya, kayak TikTokan lah zaman sekarang, itu pun dibolehin. Karena ini edisinya semua bisa ikut dengan tema kemerdekaan gitu. Untuk bulan ini ya. Gitu. Kalau bulan sebelumnya kita bikin challenge-nya ada yang dari bahan dari organik. Contohnya bawang, kulit jagung, daun ranting yang nggak kepake itu dijadiin hasil karya gitu. Dan hasil karyanya bagus-bagus. Ada yang jadi bros, ada yang jadi bando, ada yang jadi hiasan rumah gitu ya. Artinya ada juga yang jadi lukisan gitu kan. Nah, itu dari bahan yang sifatnya tiap hari ibu-ibu pasti pakai tuh, kayak kulit bawang, kulit jagung gitu ya. Nah, sebelumnya kita yang sebelumnya dari yang berbahan kayak tali-talian yang sering banyak di rumah ada ya, tali plastik yang nggak kepake, ada yang tali sepatu yang nggak kepake, tinggal sebelah-sebelah gitu ya. Itu dijadiin macam-macam kerajinan, ada yang jadi bros, ada yang jadi hanger untuk gantungan pot, macam-macam gitu loh Mbak. Nah yang untuk edisi bulan ini kita bikin challenge ya ini, semua yang berbau 17 Agustus, mau bentuknya Garuda, merah putih, atau yang dari makanan bebas gitu. Saya kali tadi Ibu menyebutkan ini bawang ya Bu, kulit luar bawang ya Bu? Ya, sebenarnya saya ini lagi nggak di rumah, lagi di luar kota ya, jadi saya nggak bisa kasih contoh gitu ya. Tapi nanti teman-teman bisa lihat di Instagram kita Upload Day Tangerang, itu banyak hasil karya teman-teman yang dari kulit bawang, kulit jagung, bentuknya macam-macam gitu loh. Ada yang jadi lukisan, hasilnya itu dari semua yang berbau organik. Karena sampah itu kan ada dua jenis ya, sampah organik sama sampah anorganik. Nah, yang kita timbulin kemarin di challenge-nya itu sampah yang organiknya. Tapi menarik sekali karena setahu saya yang famous-nya ya Bu, kalau reuse ya, recycle ini banyaknya plastik, bungkus Indomie kayak gitu. Jadi saya kaget banget tadi ternyata yang organik pun bisa ya Bu? Bisa jadi bunga, dari kulit jagung jadi bunga, dari kulit jagung bisa jadi, sekarang tuh lagi musim flower wort ya, yang untuk di pintu gitu ya, itu bisa jadi hiasan juga, dari daun-daunnya dibentuk jadi seperti bunga, biji-bijian yang kasarnya kita sering temuin di rumah nggak kepake, itu juga bisa diolah jadi hiasan gitu loh. Ya Bu. Untuk hasil karya sendiri, tadi Ibu menyebutkan kan untuk menciptakan nilai jual dari hal-hal yang sebenarnya udah kita nggak perlu nih, udah dibuang aja nih gitu. Yeah. Kalau untuk dari komunitas Upload DIY sendiri, lingkup konsumennya itu di mana ya Bu untuk yang hasil-hasil ini? Sejauh ini kita masih menggunakan media medsos Mbak. Jadi Upload dari Tangerang mempublishkan hasil karya teman-teman yang udah jadi bisa dijual gitu ya. Banyak yang pamannya kain-kain, sekarang kan lagi musim pandemik butuh masker ya. Banyak dari teman-teman kita yang bikin masker dari kain-kain, mungkin kain-kainnya yang ada juga yang dari kain perca, tapi mungkin kalau untuk jual dia beli kain-kain yang ada kalau di daerah tertentu tuh jualnya dengan harga murah, mungkin dalam bentuk kiloan apa gitu ya, itu dijadiin bahan untuk bikin masker gitu ya. Dan itu mulai kita publishin ke di medsos kita, di Upload Day Tangerang gitu loh. Dari mulai jualan makanan pun kita, hasil karya teman-teman tuh kita publish Mbak. Tapi yang sifatnya memang hasil karya mereka gitu. Oh ya baik. Berarti karena mungkin pandemi juga ya Bu, jadi semuanya serba melalui digital. Iya benar Mbak. Jadi ya kondisi ini kita mesti prepare dari keamanan juga gitu ya. Tapi teman-teman tetap masih bisa berkarya, masih bisa menghasilkan penghasilan gitu ya. Kadang-kadang ibu-ibu ini butuh untuk up dirinya sendiri berkarya itu ya untuk saya bilang tadi melatih, memancing kepercayaan diri gitu ya. Itu penting banget untuk para wanita
kita gitu, khususnya ibu-ibu gitu ya. Ya, baik-baik. Untuk sebentar Bu, saya ingin tanyakan kembali kepada MC. Gina, Saudari Gina. Ya, Nadwa. Apakah Kepala Dinas, Bapak Kepala Dinas sudah bisa? Setelah acara talk show, mungkin sebelum demonstrasi, bisa sambutan, iya. Terima kasih, Ya, Nadwa. baik. Ya, baik. Saya ingin memastikan tidak enak jadinya. Bu Uti, sekarang saya ingin membuka sesi diskusi pertanyaan. Mungkin ada yang ingin bertanya, 1, 2, atau 3 pertanyaan, karena sebenarnya saya juga cukup menarik ya. Ternyata bahan organik bisa dijadikan estetika ruangan ya, Bu. Bisa banget, Mbak. Karena yang saya sering dengar kan bahan organik, paling jadi pupuk lagi gitu kan. Ternyata bisa untuk estetika ruang seperti itu. Wah, bagus sih, Bu. Baik, itu. Ya. Bahan organik bahan yang organik atau organik gitu ya, itu sama-sama punya penumpukan sampah di tempat sampah gitu ya. Jadi kita berkarya itu dari lingkungan sekitar kita gitu ya. Kalau dari anorganik ada ya teman-teman saya ada pengumpulan sampah untuk bank sampah ya namanya ya. Di daerah Tangerang Selatan pun sudah ada namanya pengumpulan sampah JDK, itu mulai mengajarkan memilah sampah gitu ya. Contohnya saya kasih contoh, kebenaran ada contoh ya. Ini tempat tisu dapur. Yeah. Ini saya kasih contoh ya. Ini limbah dari CD bekas. Ini yang sifatnya anorganik ya, CD bekas, terus hiasannya pun dari bros-bros yang kadang-kadang kita udah nggak pakai karena udah patah bagian sisi jarumnya lah, di bagian apanya, ini pun masih bisa difungsikan untuk tempat tisu dapur. Dan ini memang bisa dijual, Mbak. Iya, Bu. Ini berkaitan juga dengan webinar kami sebelumnya, Bu, mengenai sekolah Adiwiyata. Dari pihak Dinas Lingkungan Hidupnya pun memunculkan dokumentasi sekolah-sekolah yang mereuse, merecycle sampah-sampah di sekolahnya, Bu. Oh iya, sampah ini cukup mengkhawatirkan lah ya kalau menurut saya ya. Makanya kalau ada upload Tangerang atau upload DIY dari regional lain, mulai mengenalkan manfaat-manfaat barang-barang di sekitar rumah. Kalau yang Tangerang kayak kemarin bulan lalu kita bikin dari bahan bekas. Contohnya daster yang kadang-kadang udah nggak dipakai, mungkin satu sisinya udah sobek gitu ya. Itu bisa jadi macam-macam. Nanti kalau teman-teman mau lihat di medsos kita ya, di upload di Tangerang, itu ada bunga-bunga, ada juga kerajinan dari baju kaos yang jadi gantungan pot gitu ya. Itu banyak banget, Mbak. Makanya kalau teman-teman di sini peserta ada yang minat gitu ya, silakan lihat di uploadnya Tangerang gitu loh. Wah, iya Bu, baik Bu. Untuk peserta, apabila ada yang ingin share pengalaman atau hasil mungkin recycle sampah di rumahnya milik pribadi atau ada yang ingin ditanyakan, bisa raise hand. Baik, ada saudari Hanidar Iskandar UNSIKA. Ya, halo. Unsika. Ya, sudah terunmute ya? Oke, ya saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya ingin bertanya, Bu, mengenai kulit jagung yang sudah Ibu sebutkan tadi untuk dijadikan bahan baku kerajinan. Saya ingin bertanya, sebelum kulit jagung tersebut dijadikan bahan baku, apakah ada proses pengawetan ataukah ada perlakuan khusus
untuk menjaga kulit jagung tersebut terhindar dari jamur atau mikrobiologi dan sebagainya untuk menjaga keawetan bahan tersebut. Terima kasih, Ibu. Baik, Saudari. Saya persilakan Ibu Uci untuk menjawab, Bu. Ya, oke. Untuk awal-awal kulit jagungnya itu dibuka per lembar, terus dijemur di matahari atau diangin-anginkan aja gitu ya. Tapi yang sifatnya terkena cahaya matahari itu lebih cepat kering gitu ya. Nah, baru kita bisa bentuk sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Maka tadi kalau nanti lihat di uploadnya kita itu situ member kan banyak, situ kan tiap bulan banyak kita member kita yang bikin hasil karyanya dari tema yang bersangkutan gitu ya. Nah, di tema yang bulan challenge organik itu ada yang kulit jagung, ada yang kulit bawang, ada yang daun-daunan gitu kan. Nah, sifatnya sama, dijemur, terus kalau mau diawetkan lebih awet lagi itu jadi pernis, itu bisa lebih awet di pernis. Jadi kalau dia umpamanya bikin kayak bikin flower wort umpamanya gitu ya, begitu dia udah jadi atau dia baru mau tempel itu dipernis dulu biar lebih bentuk warnanya juga lebih mengkilat gitu. Baik, Saudari, apakah cukup terjawab? Atau ada pertanyaan tambahan? Terima kasih, sudah cukup. Terima kasih ya. Ya, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk peserta webinar yang lain, apabila ingin sharing pengalamannya atau ingin bertanya, bisa raise hand. Atau mungkin kalau agak segan untuk raise hand, bisa dituliskan di chat room. Bisa saya bacakan nanti kemudian. Boleh, Mbak, boleh. Saya nggak kepikiran sih, Bu, untuk di furnish, makanya saya kayak, wah, bisa ya ternyata bawang. Saya kaget banget. Bisa, Mbak, karena furnace itu kan ada pengawetnya juga dan bikin hasilnya jadi mengkilat. Cuma mainnya Mbaknya bikin bros gitu ya. Itu mainnya kuas cat air, Mbak, pakainya. Gitu. Jadi lihat media yang dipakainya apa. Kalau dia bikinnya besar, mungkin kuasnya ada besar gitu aja. Baik. Kalau pernisnya untuk yang sifatnya bukan media yang besar, ada yang namanya pernis untuk kerajinan decoupage. Nah, itu lebih simpel makanya, karena untuk media-media kecil, dia botolnya juga nggak terlalu gede, paling kecil gitu ya. Untuk media-media kecil kayak kita bikin decoupage, namanya ada seni decoupage ya. Itu seni tisu yang ditempel dengan suatu media. Nah, di akhir penempelan itu tahap terakhirnya itu ya dipernis. Gitu. Nah, rata-rata member upload di Tangerang kenal yang namanya decoupage dan mereka biasanya punyalah pernis untuk decoupage kalau dia udah mulai belajar bikin itu gitu loh. Baik, Bu. Ada raise hand lagi, Bu. Ya, Saudari Hayati Septini dari IPB. Bisa di-unmute? Bu Uci. Ya, oke. Saya ingin bertanya, Silakan. Bu. Kalian sharing juga mengenai pengalaman saya dan beberapa teman saya. Kami sempat membuat kerajinan pot, seperti pot anggrek itu bahannya itu dari sampah organik, Bu, yaitu dari sabut kelapa. Kita minta sabut kelapanya itu dari TPS. Nah, di TPS itu kan sabut kelapanya itu kan kayak setelah diolah itu kan ditumpuk-tumpuk gitu kan ya, Bu. Terus suka mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah, setelah itu ketika kita bikin jadi kerajinan tuh juga bau. Dari Ibu sendiri pernah nggak, Bu, mengalami hal seperti itu dan bagaimana ya, Bu, cara ngilangin bau tersebut gitu, Bu? Ya, baik. Terima kasih Saudari Hairani. Ibu Uci, dipersilakan, Bu.
Oke. Kebenaran ada beberapa teman kita yang bikin kerajinan itu gitu ya, tapi dari regional lain gitu ya. Dan saya lihat karena dia bentuknya dari alam itu kan memang menimbulkan bau kalau dia basah. Biasanya pengeringan yang tidak kering itu dia bikin basah dan berjamur. Nah, yang berjamur itu yang bikin bau. Salah satu cara untuk menghilangkan bau itu mungkin dengan pengeringan yang bagus. Nah, kalau pakainya batok kelapanya yang dipakai gitu ya, sebelum dikeringkan itu dibersihin dulu. Nah, begitu dia udah dikeringkan atau dijemur lah istilahnya ya, itu mulai dipernis, Mbak. Itu juga mengurangi bentuk penjamuran gitu loh. Nah, jamur itu yang bikin bau. Gitu. Jadi kalau kayak daun tadi saya bilang daun jagung atau daun kering yang diolah, dia juga kalau dia nggak kering, proses nggak kering yang sesuai dengan kelembapannya masih banyak gitu ya, itu juga bikin bau. Gitu. Jadi harus memang dikeringin benar-benar. Salah satunya menggunakan matahari gitu ya. Mungkin kalau mataharinya lagi musim hujan gitu, mungkin bisa di oven. Tapi oven itu saya nggak begitu rekomen karena sifatnya dia lebih cepat terlalu kering gitu loh. Media matahari untuk pengeringan itu sebenarnya lebih bagus. Jadi kalau memang mau menggunakan media yang organik, harus diperhatikan kebersihannya dulu, baru dijemur. Nanti di akhir tahap penjemuran baru menggunakan pernis kalau yang sifatnya kayak kayu-kayuan atau daun-daunan itu. Gitu kira-kira, Mbak. Baik, Saudari Airani, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup. Terima kasih, Bu. Cukup, Saudari? Oke. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Untuk mempersingkat waktu, karena kita juga akan melakukan demonstrasi ya, Bu Uci ya. Kita akan melakukan demonstrasi. Saya kembalikan terlebih dahulu ke MC sebelum dilakukan sesi demonstrasi. Baik, terima kasih Nanifa. Mungkin sebelum kita menuju ke sesi demonstrasi kerajinan tangan, ada sedikit sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, Dr. Andes Taryono, MSI. Mungkin Bapak Taryono bisa memberikan sedikit sambutan kepada kita. Assalamualaikum Bapak, selamat datang Bapak Taryono. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukuplah ya. Terima kasih Bapak telah datang di webinar kali ini. Lagi webinar. Ya siap, Ibu, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk semua ya. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa yang sedang KKN pada hari ini, luar biasa ya. Kemudian yang saya hormati para narasumber, tadi Bu siapa yang menyampaikan, Bu Yud. Uci, luar biasa Bu Uci. Tadi sepotong saya mendengarkan, ini luar biasa ya. Dan teman-teman lain, narasumber lain yang mungkin hadir pada hari ini, mohon maaf saya telat karena ada beberapa kegiatan yang harus saya ikuti, beberapa agenda, dan termasuk tadi juga masih ada tamu saya suruh keluar ya, ketika saya mau ngasih sambutan. Pertama-tama kita harus selalu bersyukur atas segala karunia Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita diberikan kekuatan kesehatan di masa pandemi COVID-19 ya. Mudah-mudahan tetap selalu sehat dan teman-teman lain, tetangga kita, saudara kita juga semuanya sehat ya. Sehingga status COVID Indonesia itu menjadi lebih baik. Yang merah jadi oranye, kuning, dan hijau. Kemudian yang sedang dirindukan oleh semua orang adalah bagaimana kita bisa melakukan hal-hal normal seperti biasa, termasuk pembelajaran tatap muka.
Kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa kita sanjungkan pada Nabi besar Muhammad SAW. Teman-teman semua, saya hadir tentu saja dalam rangka mengapresiasi teman-teman mahasiswa yang ber-KKN dan masyarakat peduli pada sampah. Kita semua tahu bahwa persoalan sampah tentu menjadi persoalan yang harus serius kita hadapi karena terkait dengan lingkungan hidup sebagai tempat tinggal kita yang harus terus memiliki daya dukung kehidupan kita. Maka harus terbebas dengan sampah, artinya sampah yang diproduksi itu di-manage, dikelola dengan baik. Nah, terkait dengan apa yang dilakukan di dunia pendidikan, terutama di Tangsel, kami sudah terus melakukan, bahkan kami bekerja sama dengan sebuah lembaga namanya IEPF, Indonesia Educational Promoting Foundation, yang bekerja sama dengan JICA Jepang terkait dengan pendidikan lingkungan dan kan di Selatan. Kemudian kami juga terus-menerus membuat regulasi dan membuat SOP di sekolah, bagaimana sekolah menjadi bebas sampah. Betul, 3R dilaksanakan, ya. Recycle, reuse, dan reduce-nya, ya. Dan saya ingin bahwa di sekolah menjadi bagian yang tidak memproduksi sampah. Dari rumah anak-anak sudah bawa bekal makanan, minuman sendiri, tidak membeli di kantin, tidak membuang sampah plastik dan sebagainya. Itu sudah ada setiap sekolah, itu semua dengan aturan yang sama di semua sekolah negeri dan swasta. Kemudian dikembangkan di semua sekolah juga namanya bank-bank sampah, sudah ada, gitu ya. Tapi itu sudah lama dilakukan, tapi kita bisa melihat bahwa apakah ini sudah ada hasil yang nyata terkait dengan bagaimana pengelolaan sampah di Indonesia dan bagaimana pengelolaan sampah di daerah kita. Tentu ini perlu kerja keras bagi kita, bahwa sebagian besar masyarakat memang belum begitu peduli dengan sampah. Maka sampah masih menjadi persoalan bangsa dan daerah semua. Ini juga, makanya saya senang sekali teman-teman mahasiswa punya pedulian pada sampah, bagaimana sampah dari hulu sampai hilir itu dikelola dengan baik, ya. Dari rumah sampai ke TPA-nya dikelola dengan baik. Di Tangsel program pengelolaan sampah sudah sangat luar biasa, ya, namanya TPS, ya. TPS 3R di tingkat RT, tingkatnya ada bank-bank sampah yang berkembang di tiap-tiap kelurahan, bahkan tiap RW itu ada, luar biasa itu. Apa yang disampaikan oleh Bu Uti memang dilakukan juga di semua daerah, termasuk di Tangsel. Banyak orang-orang yang seperti itu, hebat-hebat gitu ya. Pertama tidak pernah selesai. Bahkan domestik setiap hari malah bertambah. Maka kewajiban kita adalah membangun generasi yang lebih peduli kepada sampah, lebih peduli pada lingkungan. Ini yang perlu. Maka pendidikan jadi tempat yang baik untuk membangun karakter masyarakat yang lebih baik ke depan. Ya, teman-teman semua, sekali lagi kami memberikan apresiasi dan terus ayo berjuang di sektor pendidikan dalam rangka membangun masyarakat yang peduli pendidikan. Peduli pada sampah. Ya, peduli pada sampah. Persoalannya adalah karakter. Kembali lagi pada karakter, bukan pada intelektual. Ya, banyak viral di mana-mana seorang yang pakai mobil mewah, orangnya intelek, tapi membuang sampah dengan pakai buka jendela kaca mobil dan dibuang sampah di jalan begitu saja. Itu sudah sangat sering dilakukan. Dan kebiasaan orang-orang ketika subuh-subuh pagi-pagi mau berangkat ke kantor sambil membawa bungkusan sampah dibuang di pinggir jalan udah biasa juga. Betul? Teman-teman semua, di pinggir jembatan ada sampah menumpuk. Kenapa mereka buang begitu?
dan seterusnya. Luar biasa. Ya. Tapi kita jangan pernah putus asa, masih ada generasi lagi yang harus kita perbaiki untuk itu, menanam kesadaran lingkungan, menanam kesadaran untuk peduli pada sampah memang harus dari pendidikan. Maka di Tangsel kami komitmen membangun pendidikan yang berwawasan lingkungan. Kami ada bulog yang terintegrasi pada semua mata pelajaran pendidikan lingkungan. Ada di sini, di Tangsel ini. Ya, teman-teman pengawas, teman-teman guru juga secara periodik kita berangkat ke Jepang dalam rangka melihat nyata bagaimana masyarakat yang memiliki karakter positif terhadap sampah, peduli pada sampah dengan itu kami setiap tahun kami memberangkatkan ke sana, ya. Bagaimana saya pernah ke Toyamin Center, sebuah stasiun pelan menarik mau masuk ke stasiun dilepas, bersih sekali, tidak ada bau. Nah, kita mungkin banyak teman sudah ke sana, tapi bagaimana kita bisa mengimplementasikan di daerah kita, tentu ini perlu juga kolektif. Jadi kan kehidupan kita yang lebih baik dengan kehidupan yang terbebas dari sampah, ya. Kehidupan yang peduli lingkungan itu tentu melalui perjuangan yang tidak pernah kenal lelah. Seperti sekarang ini, teman-teman melalui KKN dan melalui webinar ini tentu saya yakin sangat positif sekali bagi teman-teman semua. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat, sukses semua ya untuk masyarakat Indonesia yang lebih baik ya. Setelah 75 tahun Indonesia merdeka ya, dan berharap 25 tahun lagi ketika Indonesia 100 tahun merdeka, Indonesia itu menjadi negara yang maju ya. Mudah-mudahan tidak lagi dikenal, dilihat sampah berserakan di pinggir jalan. Oke, demikian. Terima kasih semuanya. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Taryono atas sambutannya. Sangat menyadarkan kita atas sampah itu sangat penting juga untuk diolah sama kita, tidak bisa di sembarangan kita buang sampah seperti itu. Terima kasih Bapak. Mungkin bisa dilanjutkan kembali ke Nadifa. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Gina. Bu Uci, bisa tolong di-unmute, Bu? Sepertinya tadi ke-mute. Belum, Bu, masih ke-mute, Bu. Oke, ya sudah, Bu. Oke, sekarang mari kita mulai saja, Bu, sesi demonstrasi. Saya sudah menyiapkan bahan-bahan, Bu, ikutan demonstrasi. Kita mulai, saya kasih info bahan-bahan ya. Ya, baik, Bu. Kita butuh kawat kecil, tapi ibu di rumah nggak punya kawat seperti ini, untuk tangkai bisa dipakai bekas tusukan sate. Di rumah biasa ada lah ya. Nah, itu bisa dipakai juga tuh tangkai bunga. Kalau mau pakai pun ini bisa gampang banget dicarinya ya. Dan harganya juga nggak mahal-mahal banget lah ya untuk satu tangkai gulung. Satu gulung biasanya di gulungan. Terus plastik kresek ini pasti punya selera warna ya gitu ya. Terus kita butuh selotip untuk tangkai bunga. Dan ini kalaupun ini tidak ada, kita masih bisa menggunakan plastik warna hitam. Saya siapin hitam dan hijau, ini fungsinya untuk daun. Nah, yang satu lagi perabotan yang biasa dipakai ibu-ibu, ini salah satunya nih. Serbet. Ini pasti punya ibu-ibu di rumah.
Gitu ya. Nih apa kamera saya masih bisa dilihat ya, Mbak? Bisa, Bu. Jadi untuk pertama kita gunting plastiknya ini bentuknya kotak-kotak. Ya. Kita lipat begini, lipat 2. Kalau besarnya selera ibu-ibu di rumah mau bikinnya kayak gimana, bebas ukurannya ya. Saya pakai ukuran sekitar hampir setelapak lah ya. Nah, ini dilipat 2, dibentuk lipatan seperti segitiga. Begini. Ya. Arahnya nanti ke. Nah, ini dilipat jadi seperti ini. Ya, terlihat nggak ya? Oke ya. Nah, ini kita gunting arahnya seperti ini. Seperti ini ya. Ini udah kita gunting. Nah, dia bentuknya akan seperti ini nanti. Nah, kita untuk bikin satu kelompok bunga, satu tangkai bunga, kita butuh sekitar 6 lembar seperti ini. Gitu ya. Nanti kita bikin lagi nih, Mbak, lipatan yang kayak tadi ya, saya ulang ya. Nih ya, kayak begini, lipat lagi. Ini plastik kresek ini nih sampah yang paling banyak dari sampah rumah tangga. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau ibu-ibu di rumah sudah mulai membiasakan memilah sampah organik dan sampah anorganik, sudah mulai biasa di rumah memilah. Nah, coba gabung ke bank sampah. Di Tangerang Selatan ada namanya bank sampah JDK. Nah, itu juga mengajarkan kita untuk pilah sampah. Salah satunya manfaatnya ini. Plastik ini bisa digunakan untuk jadi kerajinan tangan. Kita gunting lagi kayak tadi ya. Ini seperti ini. Nah, setiap lembaran yang kita bikin, ya, kita gunting bentuknya seperti ini. Jadi kita masing-masing tiap lembar mempunyai satu kelopak yang kita buang. Ini utuh, yang ini sudah dibuang di bagian satu sisi. Nah, di lembaran berikutnya kita buat lagi, tapi kelopaknya kita kurangin lagi. Kayak gini ya. Ini kita buang dua kelopak. Jadi kita butuh 6 kelopak, tapi setiap lembaran dikurangin 1, dikurangin 1, dikurangin 1. Ini udah dikurangin 2, ini dikurangin baru 1. Berarti kita masih butuh 3 lagi lembar plastik. Ini kita lipat lagi. Ini plastiknya sebelum dipakai dicuci dulu, ya, biar nggak bau bekas barang yang kita pakai gitu ya. Kadang-kadang bau sayur, nanti bau ikan lagi. Iya, Bu, benar. Dibersihin dulu ya. Nah, ini kita buang. Kalau tadi kan kita buang 2, ini kita buang 3. Nanti setiap buangan dipakai lagi, Mbak. Oke. Ya, kita jadi nih sekitar 5 lembar nih. Ini peserta bisa lihat nggak pemotongan yang saya kasih contoh ini, bisa kelihatan nggak? Bagaimana untuk peserta kayaknya sih kelihatan sih, Bu. Kelihatan ya? Bu. Ya, oke. Ini tadi kan kita Jelas. ya. Udah jadi nih ya. Sekarang kita butuh tangkai
Ini kawat atau dari tusukan sate bekas juga bisa dipakai. Ini saya pakainya kawat. Kita mulai lilit dengan selotip ini. Selotip ini harganya kalau di toko buku sekitar 4.000 atau 5.000 dan ini bisa dipakai beberapa tangkai. Banyak dapatnya ini. Saya potong kira-kira kurang lebih sekitar seperti ini ya. Nah, ini kita lilitin di apa? Di kawat. Kalau di rumah nggak punya kawat, boleh pakai tusukan sate, boleh pakai lidi, bebas Mbak. Tapi kalau untuk dijual, saran saya menggunakan kawat karena teksturnya lebih halus. Ya. Digulung ya. Nah, saya udah siapin seperti ini nih, kurang lebih kayak begini nih. Kurang lebih kayak begini nih. Oke ya. Kita membutuhkan lem tembak seperti ini. Tadinya saya mau pakai benang, cuman saya pikir ibu-ibu agak lebih rumit menggunakan reman. Jadi saya lebih permudah lagi dengan menggunakan lem tembak. Ini lem tembak ini ibu-ibu kayaknya perlu punya. Tapi kalaupun nggak punya, beli aja lem yang seperti ini. Kita bisa bakar menggunakan lilin. Untuk batang yang sudah jadi, kita butuh yang namanya putiknya ya, bagian atasnya nih. Nah, ini yang sampah yang tadi bekas kita potong-potong digulung-gulung. Jadi gini ya, digulung-gulung. Dililit dengan warna merah. Ini yang udah dikuul-kuul ya, tadi sampahnya itu dimasukin lagi aja. Buat jadi putik bagian atasnya. Nih ya. Ini menggunakan lem tembak, Mbak. Baik, Bu. Bu, ada yang memberikan komentar terlalu cepat, Bu, penjelasannya, Bu. Oke, jadi gimana? Yang dari mana yang kurang jelasnya nih? Sebentar. Saya Bisa ulang nggak apa-apa. disampaikan peserta kurang jelasnya dari mana? Bisa Ibu Uci ulang penjelasannya? Saya masih motong, Bu. Yang bagian mananya yang kurang jelas, jadi saya bisa ulang, Mbak. Masih ada yang proses memotong, Bu, memotong kelopaknya, Bu. Oke, boleh. Saya tunggu selesai motongnya deh. Ibu terlalu jago, Bu, jadi Kecepatan ya. sejujurnya saya juga dari tadi coba motong tapi balik. Potongannya kira-kira bentuknya seperti ini nih, Mbak. Iya. Jadi malu saya dari tadi nyoba motong jadi. Ini nih ya. Ini saya ulang lipatannya ya. Ini dilipat dua. Dilipat dua. Dibentuk jadi bentuk seperti segitiga lipatannya nih. Segitiga. Ya, gitu ya. Oke. Oke ya. Gini ya. Kita waktu memotongnya untuk bentuknya jadi seperti kelopak, ambil posisinya dari ujung sini, naik ke atas. Naik ke atas, turun lagi ke bawah, ke arah sisi sampingnya. Gini ya. Ya, gini. Nah, itu udah jadi tuh, Mbak. Kalau dibuka, dia akan bentuknya seperti bunga.
Bisa 8, bisa 6 ya, Bu? Ya, bisa 5, bisa 6, tergantung kita maunya sebesar apa tangkai bunganya gitu ya. Itu selera, kalau mau dibikin tebel banget juga bagus. Karena saya mau ajak bikin ini bunga. Ibu, tadi yang dipotong dikurangin 1 kelopak itu sampai berapa, Bu? Nah, ini ya urutannya ya. 1, 2, ini 3, 3, ya. Nah, 4. Oke. Terakhir yang 5 nih, yang 5. Tapi potongan yang pertama kan ada potongan pertama. Oh, ini nih yang kebuang nih. Nah, yang potongan pertama yang kayak begini nih, ini kan potongan dari kelopak yang pertama ya. Ini juga dipakai. Cuman susunannya urutannya nanti ini pertama. Ini potongan yang tadi jangan dibuang ya. Ini juga nanti dipakai juga, Mbak. Oke, kita mulai masukin ke arah putiknya ya. Iya, Bu. Putik yang tadi dari sampahnya itu dimasukin ke dalam lembaran yang udah dipotong tuh. Dipul-pul deh, Mbak, kalau istilahnya tuh ya. Dimasukin ke dalam kawat yang tadi sudah kita lilit dengan solatip. Biar dia kuat, kasih dengan lem tembak di ujung kawatnya, Mbak. Jadi begitu dimasukin tadi nih, udah dikasih lem tembak dulu. Kalau dengan benang berarti dililit ya, Bu? Kalau dengan benang dililit lagi. Bisa juga dengan benang. Cuman tadi saya kurangin benangnya biar ibu-ibu nggak terlalu susah ngikutinnya deh gitu. Tapi dengan lem tembak aja menurut saya sih udah cukup kenceng nih. Iya. Kelihatan nggak hasilnya nih? Iya, Bu. Ya. Ini ibu-ibu masih bisa ngikutin nggak nih teman-teman nih? Peserta webinar bagaimana? Apakah bisa diikuti? Oke ya. Bisa, Bu. Nah, Bisa, Bu. kalau ini kan udah jadi nih ya. Lembaran kelopak yang tadi kita gunting mulai kita tempel menggunakan lem tembak. Ini saya kasih contoh satu nih. Jadi bisa diikutin pelan-pelan. Ini yang udah ditempel nih. Berarti pertama yang potongan yang 1 kelopak ya, Bu? Ya, disambung lagi dengan potongan yang tadi yang udah kan berikutnya juga ada potongan yang isinya 2 ya. Nah, disambung lagi buat ke sebelah sininya, Mbak. Kenapa dipotongnya terpisah? Karena fungsinya biar kelopaknya mekarnya satu-satu, Mbak. Kalau digabungin langsung satu lembar yang kayak begini, hasilnya dia kurang mekar. Oh, iya, ya. Ini contohnya nih. Oke, ya. Wow, Saudara Gina udah berhasil. Saya belum berhasil, saya emang nggak punya bakat di begini jadinya. Ini sebenarnya nggak butuh bakat loh, tapi butuh maunya dulu ngerjain. Oh, iya, betul. Gitu ya. Ini kita lanjut ke lembaran yang isinya 2. Ini yang isinya lembaran 2. Kalau yang udah mulai ada lembaran gabung seperti ini, ditusuk aja lebih bagus. Ditusuk di tengah ya, Bu?
Ya, nanti dia naik nih ke atas nih. Baik. Dirapiin dulu. Tapi kalau tadi apa namanya kita kebanyak sisa-sisa plastiknya, dirapiin dulu Mbak nih. Ya. Pakai gunting. Nanti kalau pakai lem tembak, teman-teman yang belum biasa hati-hati karena ini cukup panas ya. Tuh. Mau tanya dong, Bu, mau tanya. Untuk anak kelas 4 bisa nggak bikin praktik kayak gini ya, Bu? Anak kelas 4 SD? Iya, bisa nggak, Bisa, Bu? Bu, bisa. Tapi dengan diawasi aja karena menggunakan lem ini ya. Tapi anak saya kelas 3 SD, kelas 4 SD bisa bikin ini, Bu. Bisa? Bisa. Maksud saya dengan menggunakan alat-alat yang kira-kira membahayakan itu yang kita khawatirkan ya, Bu ya. Tapi anak saya kelas 3 SD udah bisa menggunakan lem tembak ini, Bu. Oh, gitu. Yang penting kita awasi dan kasih contoh mereka untuk menggunakannya hati-hati karena ini memang panas. Ya. Baik, Bu. Kalau untuk mengurangi panasnya untuk anak-anak beli lem tembak yang di sini ada on off-nya, Bu. Jadi begitu mulai panas banget di off-in aja. Jadi lemnya nggak terlalu panas banget gitu loh, Bu. Ada yang jualnya tuh on off-nya ada di sini. Kalau yang ini kebenaran saya nggak ada on off-nya ya. Tapi banyak yang jual sekarang tuh di sininya ada on off-nya. Jadi kalau udah terlalu panas, takut membahayakan anak-anak itu bisa pakai yang ada on off-nya. Jadi dimatiin dulu. Oke, Bu. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, arahannya ya. Makasih, Ya. Bu. Sama-sama. Ya. Ini kita lanjut ke media yang isinya 3. Kita ulangin lagi. Taruh di posisi yang kelopaknya belum tertutup kayak gini nih. Ini kan belum tertutup. Ditaruh di posisi yang belum tertutup. Jadi nanti dia ikut menutup rata jadinya. Untuk peserta webinar, rekaman webinar hari ini akan diupload di YouTube. Jadi apabila ingin memutar ulang prosesnya dapat nanti dilihat di YouTube akun kami ya, Bu. Nanti akan dikirimkan, nanti akan dipromosikan pula nama akun YouTube-nya di akhir penghujung acara. Ini yang udah jadi 3 lembar, 3 susunan kelopak. Ya, kita lanjut ke lembaran. Ini bisa ngikutin nggak teman-teman nih? Masih, Bu. Ya, kita lanjut ke lembaran yang ini ya. Yang 4 kelopak. Tetap menggunakan lem tembak, fungsinya untuk biar kuat dan ngebentuk posisi kelopak nih. Ini udah jadi di kelopak yang 4 kelopak ya. Oke. Saya masih tunggu teman-teman untuk melanjutkan di kelopak berikutnya. Ada yang saya lihat ada yang warna kuning, putih, bagus ya Bu, ininya hasil-hasilnya. Ya. Peserta bisa mengikuti. Warna plastik yang ada di rumah bisa digunain untuk warna-warni. Dan bentuk bunga sebenarnya bukan cuma mawar aja, bisa banyak gitu loh. Cuman saya ambil mawar ini untuk teman-teman biar lebih mudah lah mengikuti untuk yang pemula gitu. Untuk mungkin Ibu, apakah ada postingan tutorial mengenai upload DIY di media sosialnya, Bu? Nanti sesudah webinar ini,
tim kita bagian medsos akan me-up tutorial pembuatan bunga plastik ini, Mbak. Oh ya, baik. Nanti peserta bisa lihat upload di Instagram ya, upload DIY Tangerang. Tuh. Ya, baik, Bu. Kita masuk ke kelopak yang isinya 5. Kayak ini. Tadi saya bilang kenapa kita butuh urutan kelopak yang berbeda, karena fungsinya untuk merapihkan posisi kelopak, Mbak. Jadi terlihat natural ya, Bu? Ya, kelihatan natural. Kalau semuanya di urutan yang sama, umpamanya kayak begini semua, kelihatannya akan gumpal aja, dia nggak ada bentuk. Iya, iya. Kalau ini dia pasti terlihat ada bentuk karena setiap lembaran yang kelopaknya itu berbeda urutan. Ya. Ini udah jadi, kita mau ke tahap lembaran terakhir. Nanti ibu-ibu ya peserta yang punya sampah di rumah, dipilah sampahnya, difungsikan masing-masing bisa menjadi berbagai kerajinan. Nah, itu kerajinan banyak di-upload di Tangerang. Kalau yang tinggalnya di Tangerang. Kalau yang di regional lain bisa melihat ke regional lain. Kalau Jakarta ya di Jakarta, kalau di Bogor ya di Bogor, kalau di Depok itu ada. Di luar Jawa juga ada, Kalimantan ada, Jambi ada, banyak sih, Mbak. Iya, Bu. Tersebar seluruh Indonesia ya, Bu? Iya. Nah, kenapa ini dibuat upload DIY ini dibuat sama founder kita, Mbak Baby Dinata? Ya, fungsinya memang untuk men-share tutorial kerajinan yang kita bisa buat di rumah. Artinya banyak barang-barang di rumah yang bisa difungsikan lagi kalau memang fungsi awalnya sudah tidak bisa digunakan gitu loh. Iya, Bu. Nah, ibu-ibu udah ada yang jadi belum ya hasilnya? Coba saya cek dulu ya, Bu. Oke. Wah, Ibu Reni Aryani. Wah, warna kuning ya, Bu, itu. Ya, dari sekolah Cita Mulia. Sudah jadi, Bu. Sudah sesuai dengan panduan Bu Uci. Mungkin kita tunggu, masih ada teman-teman lain masih mencoba kelopaknya masih disatu-satukan ya, Bu, sebelum ke daun ya, Bu. Ya, oke. Gak apa-apa, kita tunggu aja, Mbak. Sambil nunggu teman-teman bisa mungkin ada yang mau tanya tadi barang yang waktu tutorial yang pertama saya nggak ngerti, bisa ditanyain. Ya, kalau ada yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan kembali. Tapi kayaknya sudah paham kayaknya, Bu. sudah mulai jadi. Sudah mulai ini jadi ya. Iya. Sebenarnya sih insya Allah sih bisa lah diikutin. Dan tadi tanya Ibu siapa yang nanya anak SD ya? Bu Tuti ya? Jangan khawatir Bu, ini saya bilang bisa karena anak saya kelas 4 SD juga bisa bikin ini gitu loh. Dan saya kepengennya sih anak-anak kita dari mulai SD, karena waktu zamannya saya SD dulu ada pelajaran namanya keterampilan lah ya. Keterampilan itu dari SD sudah diajarin kita berbagai kerajinan gitu ya. Saya lihat di zaman makin kesini gitu ya, yang namanya materi kerajinan itu kayaknya makin minatnya makin berkurang untuk anak-anak kita gitu ya. Nah, kalau ibunya mulai mau mengajarkan anak di rumah, saya yakin sih anak-anaknya pasti punya kreativitas yang bisa diolah dari rumah. Karena kreatif itu penting sekali untuk masa depan mereka gitu loh. Kalau anak-anak itu nggak kreatif, mereka cuma akan berpatok dengan suatu kegiatan yang dia terima di sekolah. Padahal kreatif itu banyak banget manfaatnya mereka untuk bisa makanya saya bilang untuk bisa menghasilkan dari rumah gitu ya. Contohnya aja ibu-ibu yang ada di upload di Tangerang gitu ya, mereka
bisa berkarya. Mungkin sebelumnya mereka punya kreativitas gitu ya, tapi dengan adanya upload DIY ini ada wadah lah untuk kita saling berbagi gitu loh. Makanya teman-teman yang mau gabung ke upload DIY regional mana aja gitu ya, ini bagus banget untuk menambah wawasan gitu ya, sama menambah teman. Selain menambah wawasan, kita juga nambah teman. Artinya kalau kita nambah teman, kalau kita berbisnis di bisnis apa aja lah ya, kita nambahin yang namanya market. Jaringan kita nambah kalau makin banyak teman gitu ya. Karena kita punya berbagai regional, dari bukan Tangerang aja gitu ya. Kita bisa, karena di Instagram itu sesama upload itu saling berkomunikasi lewat medsos. Jadi artinya kalau kita nanti ke Jogja umpamanya ya, ke Jogja kita punya teman di Jogja, artinya jaringan market kita juga bisa sampai ke Jogja gitu. Dan itu sudah banyak dirasakan teman-teman kita di member upload DI ya, Mbak. Ya betul, Bu. Baik, coba saya cek sebentar ya yang on cam ya. Apakah peserta butuh waktu lagi sebelum ke daun atau kita lanjut ke daun? Nah, ini belum finish ya, Mbak, karena bawahnya kita mau tutup dulu nih. Oh ya, silakan, Bu. Ini kita mau tutup bagian bawah kelopak menggunakan solatip tadi ya. Jadi caranya potong dulu solatipnya, terus kita pasang di lem tembak di sini bagian bawah, biar bentuknya ada rapi dari bagian kelopak, Mbak. Kayak gini ya. Kalau dia udah dikasih lapisan bagian bawahnya, dia akan kelihatan seperti bunga beneran, Mbak. Iya. Dan tadi juga sudah terlihat seperti bunga, Bu, sebenarnya. Lebih natural gitu loh, Mbak. Plastik bagian bawahnya nggak kelihatan lagi. Bagian bawahnya nggak kelihatan lagi, karena dia udah terbentuk seperti bagian dari suatu tangkai. Iya. Nah, ini udah jadi, tinggal kita bikin daunnya. Nah, kalau cara teknik bikin daunnya ini yang menarik, Mbak. Kita butuh butuh 3 lembar plastik dengan warna hijau dan warna hitam 1. Hijaunya 2, hitamnya 1. Jadi kita pasangnya nanti begini nih. Kenapa kita butuh warna hitam? Karena kalau pakai hijaunya aja, ini kelihatan plastiknya nggak natural bentuk daun, Mbak. Oh ya. Nah ini kita lembarannya seperti ini nih. Bagian depan hijau, bagian tengahnya hitam, bagian belakangnya hijau lagi. Nah, untuk Bu Tuti, kalau untuk anak SD, mungkin bagian ini dibuat oleh, didampingi oleh Bu Guru nih, bagian lembaran yang ini. Kalau untuk anak SD ya. Nah, untuk pembuatan ini, bahan untuk daun, bisa menggunakan plastik ini atau ada jual daun khusus bikin bunga. Di toko-toko buku biasanya suka jual tuh. Kalau untuk anak SD dibikin mudah gitu ya. Ada jualnya, Mbak. Cuman saya nggak punya contohnya gitu ya. Daun ini ya, Bu? Daun buatan ya, Bu?
Daun buatan di toko. Iya, saya pernah lihat, Bu. Iya. Nah, kalau untuk anak SD tadi, kalau contohnya untuk anak SD Bu Tuti tadi bilang, bisa pakai ini, bisa pakai daun yang buatan sudah jadi. Tuh. Tapi kalau mau pakai ini pun didampingi, umpamanya dari orang tuanya didampingi, dari rumah diajarin cara buatnya juga bisa sih. Atau dikerjakan waktu di sekolah. Jadi Bu Guru umpamanya kasih medianya, siapin untuk bikin daun, bahan dasar daun. Yang kita butuhin kain. Ini saya pakai serbet karena ibu-ibu di rumah pasti punya serbet. Ya, bisa arahin ke sini. Ini saya arahin kameranya ke layar ya, apa ke media ya. Bu, untuk peserta yang tidak di rumah mungkin tidak perlu mengikuti tahap ini ya, Bu? Ya, nggak apa-apa. Ini saya kasih contohnya aja biar teman-teman bisa ngikutin nanti di rumah. Ya. Ya, bagian bawah ini kain. Ya. Nah, ini lembaran yang tadi saya bilang, lembaran paling bawah hijau. Lembaran tengahnya warnanya hitam. Lembaran atas warnanya hijau lagi. Tuh ya. Kita tutup dengan kertas apa aja, mau kertas koran kayak kertas ketik HVS juga boleh, kertas buku juga boleh. Ditutup di bagian sini, baru kita setrika. Setrikanya dipanasin. Nanti kalau udah disetrika, dia akan bentuknya mengeras seperti ini. Oh iya. Akan kaku, keras. Plastiknya akan terurai jadi kaku gini loh. Itu. Ini kira-kira ngerti nggak yang di tahap ini? Bagaimana peserta dapat memahami untuk proses pembuatan daunnya apabila sedang tidak di rumah? Dipanasinnya berapa lama? Sebentar aja Mbak, nanti begitu dia mulai disetrika seperti ini, dia akan kelihatan kaku Mbak. Nah kalau udah kaku, dia akan begini nih bentuknya. Ini udah kita nggak pakai lagi. Kita singkirin, baru kita bisa bentuk ini bentuk daun. Dia nggak butuh HP lama. Begitu kita setrika, dia akan mengeras dia. Plastik yang ini nih akan tergabung menjadi satu, dia akan jadi keras seperti ini. Ini baru kita bisa bentuk jadi daun. Nah, kalau umpamanya anak SD yang mau ngerjain, mungkin di bagian depan di meja Bu Guru, proses pembuatan bahan daun ini bisa dikerjain di depan. Jadi anak-anak udah siapin bahannya, setrikanya di depan, nanti medianya kalau udah kering mereka balik lagi ke meja masing-masing dengan membawa hasil yang sudah kaku seperti ini. Ini kembali lagi kalau ke anak-anak yang mengerjakan ya. Oke, tahap ini udah oke ya? Ya, Bu. Nah, kalau udah jadi keras, kita bisa bentuk daunnya. Caranya begini, ini kita potong. Kurang lebih? Kurang ke tengah, Bu, posisinya. Ya. Kameranya. Nah, ya oke. Nah, ini ya. Kurang lebih kayak gini ya. Iya, Bu. Oke. Ini kita lipat dua. Kita lipat dua. Oke ya. Baru kita gunting menyerupai daun. Caranya ambil bagian bawah, naik ke atas, terus melingkar, naik ke atas sampai ujung. Setengah lingkaran ya, Bu? Dia bentuknya nggak mirip setengah lingkaran banget sih. Agak lonjong. Ya mirip lah, tapi kalau agak lonjong. Tapi kalau mau bentuknya bagus, saya bikin berigi-rigi Mbak guntingnya. Oh iya iya. Kalau mau bentuknya daun benar ya. Ya, Ibu ada yang bertanya tadi, bisa tolong dijelaskan ulang Bu untuk daun. Kalau Ya. pakai hijau saja bagaimana Bu? Pakai apa? Plastiknya. Pakai plastik hijau saja tanpa hitam. Ada yang bertanya Bu. Kurang natural kalau menurut saya, karena kalau udah disatuin jadi hitam bentuknya jadi begini nih Mbak warnanya nih. Oh iya Bu.
Dia lebih hijau hijaunya lebih pekat karena hijau plastik yang saya ada ini memang rata-rata plastiknya wajah hijau gini. Kecuali mungkin kalau plastik hijaunya lebih tua ya warnanya ya. Iya, ya. Berarti Karena menyesuaikan saja, Bu. menyesuaikan karena kebenaran plastik yang di rumah memang plastiknya hijaunya begini. Kalau nggak dicampur hitam, dia nggak kelihatan seperti natural seperti daun gitu loh. Ya, baik, Bu. Nah, ini kalau udah kita bentuk kayak tadi, kurang lebih bentuknya kayak gini nih. Ya. Kita singkirin dulu ini, kita potong kawat lagi kecil, Mbak. Potong kawat kecil. Kira-kira sebesar ini. Panjangnya segini nih. Sejari, Bu. Ya, kurang lebih sejari. Nah, ini kita lilit lagi dengan bahan yang ini tadi, solatip. Dililit lagi dengan solatip. Kalau yang saya tahu ada juga ya, Bu, yang menjual kawat untuk khusus karya kerajinan tangan bunga itu. Ada, Mbak. Di toko-toko buku besar ada. Itu kalau nggak salah harganya sekitar di bawah 10.000 lah, Mbak, untuk berapa tangkai gitu. Cuman kalau itu kan artinya kita mesti memang sengaja nyari ya. Kalau ini, kalaupun nggak punya solatip, karena lebih gampang nyari solatipnya gitu daripada nyari tangkai jadinya gitu. Kalau tangkai jadi itu ada memang, tapi di toko-toko buku besar biasanya. Tapi bila sudah beli misalnya yang tangkai yang sudah jadi, tidak perlu lagi ya, Bu, diselotipin atau tetap perlu, Bu? Nggak perlu, Mbak, karena tinggal potong aja. Ini kayak gini nih. Sebenarnya sih kalau untuk kita umpamanya ibu mau jualan atau mau kayak untuk anak-anak sekolahan gitu ya, media kawat kayak gini kan lebih murah kalau beli gulungan ya. Solatip ini bisa dipakai rame-rame. Artinya modalnya lebih murah kalau kita bikin. Karena bikinnya juga nggak gampang. Ini udah ada lemnya, Mbak. Ini udah ada lemnya. Jadi tinggal dipelintir-pelintir aja pun dia udah jadi nih. Baik. Nah, kalau udah jadi seperti ini, kita akan tempel ke kelopak ke daun yang tadi nih, Mbak. Gini. Ya, menggunakan lem tembak lagi. Kalau udah ditempel dia kurang lebih begini nih. Oke ya. Baik, Bu, peserta lagi membentuk kerajinan tangannya. Ya. Kalau untuk peserta tadi belum disetrika nanti daunnya bisa menyusul, yang penting tekniknya udah paham gitu. Tuh Ibu siapa tuh yang udah jadi? Ibu EN ya? Udah jadi tuh daunnya. Iya, Bu. Bu EN termute, Bu. Oh, Ibu EN daun hijaunya cakep karena memang plastiknya warnanya udah hijau bagus ya. Ya. Mic-nya belum nyala, Bu EN. Di-unmute dulu, Bu. Iya. Ya, ini kebetulan saya punya plastiknya warna hijau. Ini tidak digosok lagi, agak tebal plastiknya. Oke. Kalau udah tebel dan bentuknya bisa kaku sih bagus juga. Ya, sudah kaku ini.
Iya, Sudah nggak apa-apa, Bu. bisa ada. Yang penting tekniknya udah paham aja. Ya, sudah, Bu. Sip. Terima kasih. Ya. Nah, baru kita mulai menggabungkan ke batang daun bunganya tadi, tangkai bunga. Nih. Kita lem. Kita menggunakannya solatif lagi untuk menggabungkan dua tangkai ini, Mbak. Tangkai daun dengan tangkai bunga. Ini caranya gini nih. Dililit lagi ya. Nih, udah dililit-lilit, Bu. Bisa dililit. Sudah, Bu. Oh, cakep tuh Bu En tuh. Bu Heran dikit lagi tuh jadi tuh Bu Heran. Ayo Bu Reni, warna bunganya kuning, cakep tuh. Ini siapa nih? Bu Hanna ya? Saya ada bikin warna putih. Jadi merah putih nih. Tutup. Dikitnya bilang, pinggirnya silang. Nah, yes. Udah jadi tuh. Ada juga yang bentuknya kelopak. Nah, kalau yang kelopak ini, saya bikin dua warna putih dan merah tadi ya. Tapi kalau untuk kelopak ini kita bikin sampai di tahap tadi yang kelopaknya 3 aja. Tetap bawa tengahnya ada putih sampai di tahap 3. Jadi dia belum mekar. Tuh. Sama kayak tadi cuman sampai di tahap 3, nggak sampai tahap yang ke lembaran ke-5. Kasih bunganya, Mbak. Ya, kan contoh hasil Ibu yang Nah, ini kalau udah dijadiin dimasuk ke dalam pot, kira-kira jadinya seperti ini nih. Kelihatan nggak? kelihatan, Bu. Iya, Bu. Ya. Ini kalau untuk Ibu bikin ucapan, ulang tahun, atau bikin buket bunga, ini juga bisa dipakai. Tinggal ditambah dengan aksesoris, umpamanya mau tambah kayak ada aksesoris bunga boneka, atau aksesoris coklat-coklat yang sekarang lagi musim gitu ya. Bunganya nggak perlu bunga jadi kita bikin dari ini. Itu budgetnya bisa lebih murah lagi gitu loh. Ini bisa jadi bisnis loh, Mbak. Iya, Bu. Bisa saya pakai juga, Bu, misalnya graduasi kan ya, Bu? Bisa. Nah, sekarang lagi zamannya, ya. Bisa masih banget. Bucket makanan. Ya, gitu. Jadi bikin kayak bucket flower yang variasinya bisa dengan coklat-coklat, dengan sekarang tuh musim boneka gitu ya. Atau untuk sekarang sampai juga ada yang ke cake, selain buah-buahan juga ada cake, itu juga pakai bunga-bunga dari daur ulang plastik ini bisa dipakai gitu loh. Karena memang kalau dia udah rapi disusun, bentuknya nggak kelihatan seperti kresek bekas lagi loh ini. Iya, Bu. Nah, kalau dari rumah mengurangi sampah, ya di tempat pengumpulan sampah, di TPA, tempat pembuangan sampahnya TPS, bisa lebih berkurang lah insya Allah gitu loh. Gimana ibu-ibu yang lain nih, teman-teman pada bisa nih ya. Tuh Ibu EN warna bunganya cantik tuh, merahnya. Ada yang kuning, Bu Reni.
Bu Hana ya, Bu Hana warnanya apa tuh belum kelihatan. Mata saya ini kurang. Ibu Khairan warnanya putih apa tuh tadi bunganya tuh? Putih. Putih ya. Ya. Nah ini ada Mbak Elit, warna bunganya merah tuh, cantik juga tuh. Keren. Mungkin yang peserta yang ikut berpartisipasi, apabila bunganya sudah jadi bisa on cam, karena Bu Uci sendiri akan melakukan penilaian ya Bu. Ya. Dipilih nanti pemenangnya yang paling bagus ya Bu. Satu aja ya Bu, satu orang ya Bu. Boleh satu. Boleh nambah nggak tuh? Nih soalnya cakep-cakep semua nih, jadi bingung saya pilihnya yang mana nih. Saya juga ngeliat pada berhasil semua. Aduh. Nanti saya ngasih hadiahnya bingung nih yang mana. Soalnya nih hasilnya pada bagus-bagus loh. Nanti ibu-ibu atau mbak nih bisa ajarin ke anak-anak atau keponakan atau ke teman-temannya di rumah komunitas arisan. Biasanya ibu punya teman arisan. Udah sampai mana tuh jadi tuh? Mbak Gina juga udah jadi tuh. Iya, Mbak Gina sudah jadi. Peserta lain apabila ada yang masih off cam tapi ikut berpartisipasi bisa dinyalakan kameranya agar Bu Uci bisa menilai. Saya deketin dulu nih gambar-gambar bunga hasil karyanya yang mana yang paling bagus-bagus nih ya. Saya bingung nih Mbak kalau ngasih satu pemenang, semuanya kayaknya sukses nih jadi bunganya nih. Jangan disebutkan dulu ya Bu namanya, nanti biar surprise Bu di akhir acara ya Bu. Ya oke. Wah cakep tuh. Bu Dela mana itu bunganya belum kelihatan Bu Dela. Saya bingung nih Bu pilih yang mana nih bunganya nih. Oh itu Bu Dela Bu. Bu Dela udah kelihatan bunganya. Oh di merah putih di satu kelopak ya, cakep. Ya, untuk peserta yang belum berpartisipasi tidak apa-apa, nanti video akan di-upload di akun YouTube, jadi dapat dilihat kembali. Dan sistem cara pembuatannya juga akan di-upload di media sosial komunitas Upload DIY Tangerang. Ya. Nanti mbak-mbak atau ibu-ibu teman-teman nih yang bisa mulai tertarik dengan komunitas kita, bisa DM. Nanti teman kita ada yang respon di DM-nya untuk bisa gabung ke komunitas kita. Karena selain kita nambah wawasan, kita juga nambah teman, terus insya Allah wadah untuk kita berkreasi ada tempatnya lah di sini gitu. Iya Bu. Nanti bikinnya jangan satu tangkai ya ibu-ibu teman-teman ya. Bikinnya nih kayak saya nih, jadi satu pot bunga. Kalau punya anak SD, diajak pasti senang bikin beginian. Bu Uci ada yang bertanya, Bu EN bertanya. Boleh. Isolatif lilitan kawat yang natural warna apa ya Bu? Apakah mungkin yang bening atau mungkin ada warna atau jenis isolatif tertentu? Kalau isolatifnya sih rata-rata hijau seperti ini sih. Hijau ya, hijau gelap ya, hijau. Bu. Hijau apa itu Bu? Hijaunya dia agak hijau tua nih ya. Isolatif yang kayak gini nih. Ini kalau di toko buku harganya sekitar 4.000 atau 5.000 satu gulung ini. Dan ini bisa dipakai lebih dari 20 tangkai aja masih kepake ini. Jadi kalau ibu-ibu mulai mau berkarya di rumah,
modalnya nggak terlalu mahal lah, bisa terjangkau sama kita gitu Bu. Karena memanfaatkan fungsinya upload kita ini, Upload dari Tangerang punya slogan Mbak. Kita punya slogan namanya slogannya iritologi, artinya kita mengirit sebisa mungkin bahan ya untuk jadi suatu hasil karya gitu. Makanya kita Mbak Baby bikin dulu upload ini nyebutnya kita punya salam iritologi namanya. Iritologi, baik. Ya. Salam iritologi. Salam iritologi. Karena memang irit itu bukan sesuatu hal yang sulit sebenarnya. Kalau kita mau berkreasi nggak perlu mahal gitu. Makanya tadi saya kasih contoh tempat tisu deh ya, karena kebenaran saya ini lagi nggak di rumah, jadi di rumah lagi di luar kota. Ini tempat tisunya ini dari CD bekas, ya kan? CD bekas dililit dengan tali-talian, kasih renda, dan ini bros bekas yang udah rusak bisa ditempel jadi hiasan. Dan kalau udah jadi seperti ini bisa jadi tempat tisu dapur. Iya Bu. Tadi juga sebelum Ibu sebutkan saya nggak tahu kalau itu ternyata reuse. Daur ulang. Dari ulang ya. ya. Saya nggak tahu. Ini ya, sampah tadi tidak terlihat soalnya. Iya, ini sampah yang dari CD ini di TPS ini termasuk banyak loh Mbak. Karena tadi saya bilang kita punya di Tangerang Selatan saya punya founder namanya Mbak Helda, itu founder JDK. Itu dari situ teman-teman yang pengen mengolah itu bisa banyak banget kumpulan barang-barang yang sebenarnya bisa diolah lagi untuk jadi suatu fungsional lain gitu loh. Nah, salah satunya CD bekas. Kalau tangkai ini kebenaran memang ada saya banyak tangkai kayu seperti ini ya. Tapi kalaupun nggak ada, bisa dipakai kalau ke toko buku ada jual stick drum. Iya. Itu stick drum bisa dipakai juga untuk ini. Dipotong sedikit biar nggak terlalu panjang. Jadi seperti ini. Gitu. Ini salah satu contoh teman-teman dari Upload di Tangerang, Mbak. Untuk peserta mungkin sampai 4+10 ya. Kemudian Bu Uci akan menilai hasilnya. Ditunggu 2 menit lagi. Semangat. Yakin saya teman-teman di sini pada bisa lah ya bikinnya. Nah, ini sudah banyak yang sudah selesai juga, Bu. Ya. Ini saya masih mau mendekat ke layar untuk melihat hasilnya. UN kayaknya udah jadi 2 tangkai bunga tuh. Aduh, keren. Ibu Reni juga sudah warna merah, tadi kuning, sekarang sudah merah. Oh iya, sekarang udah merah nih ya, Bu Reni ya. Tadi kuning. 2 juga. Kemarin saya nyari di dapur warna kuning nggak dapet. Cuma dapat warna merah sama putih, udah itu aja deh. Sesuai sama tema deh ya. Merah putih. Baik, mungkin Bu Uci bisa mulai menilai yang sudah jadi bisa on cam, yang ikut berpartisipasi, Ya. akan dinilai oleh Bu. Kalau yang jadinya lebih dari 1, 2, keren nih. Bisa bunganya didekatkan ke kamera supaya Bu Ucinya bisa jelas melihatnya. Ya. Kalau sudah, Bu Uci bilang, ya sudah ada ya, Bu. Oke. Akan saya, Bu. Sudah ada, Bu. Ya. Yakin ya, Bu? Yakin, ya, cuma Bu? sayang nih, on cam-nya nggak banyak ya, Mbak. Iya, mungkin ada yang di luar rumah kayaknya ikut webinarnya.
Ya, Banyak yang sudah bilang di chatroom juga, saya belum bisa berpartisipasi katanya. oke. Tapi nanti bisa diikutin lah tutorialnya di YouTube-nya Webinar ya, sama di Ya. Instagram-nya Upload di Tangerang. Tapi kita baru bisa upload mungkin besok. Ya, Bu. Siap, Bu. Nanti akan saya lihat, Bu. Akan saya follow. Oke, sip. Baik, untuk sesi demonstrasi sudah dipilih oleh Bu Uci pemenangnya yang akan di-announce nanti oleh MC. Untuk Saudari Gina, terima kasih telah memberi saya waktu menjadi moderator untuk webinar siang hari ini, sore hari ini ya sekarang. Sore hari ini saya kembalikan kepada MC. Baik, acara ini kembali kepada saya sebagai MC. Terima kasih kepada narasumber Mbak Uci dan moderator Saudari Nadifa atas ilmu yang diberikan. Sangat edukatif, semoga dapat memotivasi peserta webinar pada hari ini dan dapat diterapkan ide-ide kreatif yang sudah disampaikan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Peserta webinar yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu penayangan video animasi mengenai pengolahan sampah dari video KKN TIPB Kelompok Tangerang Selatan 06 2020. Marilah kita saksikan video berikut ini. Video tersebut mengumpulkan beberapa informasi mengenai fakta tentang sampah yang dihasilkan oleh nasional dan dunia, serta dengan upaya yang harus kita lakukan. Semoga video tersebut dapat menyadarkan hati, membuka luas pikiran, dan memperbanyak ilmu di dalam diri kita untuk selalu menjaga dan melestarikan lingkungan dari sampah yang selalu kita produksi. Dikutip dari penulis Indonesia, ketika bumi adalah tempat sampah raksasa, apakah manusia juga merupakan semacam kantong plastik hitam wadah sampah? Apa gunanya ilmu jika tidak memperluas jiwa? Dimulai dari hal kecil, peran peserta sudah dapat menyelamatkan bumi kita bersama. Salah satunya mengolahnya menjadi barang yang lebih berguna.
Sebelum kita akhiri webinar pada pagi hari ini, acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama yang akan dipandu oleh panitia atau operator KKNT Tangerang Selatan 06. Dimohon kepada hadirin yang berbahagia untuk mengaktifkan kamera gadget masing-masing dan menyiapkan senyum terbaiknya. Saya tunggu sebelum saya serahkan kepada moderator. Saya tunggu 5 detik ya. 1. Kepada operator, saya persilahkan. Mungkin bisa ditunjukkan juga bunga hasil karyanya. Oke, ibu-ibu semua, saatnya sesi foto ya. Siapin senyum terbaik, kalau udah ada bunganya boleh ditunjukin. Dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Oke, ada 2 slide, 1 slide lagi ya. Sekarang slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua. Terima kasih operator. Baik, selanjutnya akan saya umumkan bagi pemenang hasil karya terbaik pada webinar kali ini. Pemenang dipilih secara langsung oleh Mbak Uci, dilihat dari kerapihan dan keaktifan saat acara berlangsung. Oh, mungkin biar lebih enak langsung dari Mbak Ucinya saja ya yang mengumumkan nih dari segi mananya menilainya bunga-bunganya tersebut. Baik, kepada Mbak Uci, peserta webinar yang beruntung siapa Mbak Uci? Ini saya sebenarnya mau kasih pilih yang lain, bingung ya. Tapi saya lihat di sini dari segi rapi cukup rapi, dari segi kecepatan juga ada, terus dari segi inovatifnya juga ada. Itu Mbak EN, Bu EN. Saya kasih Bu En karena satu, saya lihat jadinya cepet 2 langsung ya. Terus kedua, inovatif karena tadi nggak keburu nganuin setrikaan, pilih plastiknya yang tebel. Itu termasuk kreativitas yang pengen kita pancing. Inovatif gitu ya. Nah, jadi selamat buat Mbak En. Hadiahnya nanti minta sama Mbak siapa nih? Mbak Gina deh, ya kasih ya. Siap, Bu. Berarti peserta webinar yang beruntung hari ini adalah Ibu EN Endayani. Selamat kepada Ibu EN. Untuk pengiriman panitia akan menghubungi Bu EN secara pribadi ya, Bu. Tapi untuk teman-teman, sorry Mbak Gina, untuk teman-teman yang lain yang belum menang bukannya nggak bagus, tapi karena pilihnya harus satu, saya pilih yang Mbak EN ya. Yang lain jangan kecewa, lanjutin aja bikinnya di rumah. Salam iritologi dari teman-teman di Upload DIY Tangerang ya. Siap Mbak Uci. Terima kasih Mbak Uci dan selamat kepada Ibu EN sekali lagi. Oke, baik. Selanjutnya terkait barang-barang hasil kerajinan tangan lainnya mungkin yang menarik dari sampah oleh komunitas Upload DIY Tangerang dapat mengunjungi Instagram Upload DIY di @upload_DIY Tangerang dan @upload_DIY. Mungkin bisa di next slide-nya. Ini untuk media sosial Upload DIY. Langsung saja ke laman Instagram Upload DIY untuk melihat hasil karya keunikan lainnya. Dan dapat dilihat pada media sosial kami juga, yaitu Instagram dan YouTube. Instagram kami bernama @kkntipb_tangsel06 dan untuk melihat serangkaian webinar kami saat live dapat diakses channel kami yaitu KKN IPB Tangsel 06 2020. Sebelum ditutup, saya ingatkan kepada peserta webinar jangan lupa untuk link daftar hadir akan ditampilkan sebentar lagi di kolom komentar atau chat dan akan ditutup pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Presensi ditujukan untuk keperluan e-sertifikat pada webinar kali ini. Mohon peserta tidak mengisi daftar hadir di kolom komentar atau chat. Diingatkan kembali, sertifikat dan materi akan
dikirimkan setelah webinar ke alamat email yang dituliskan saat pengisian daftar hadir. Sertifikat diberikan setelah peserta mengisi post-test webinar yang akan dikirimkan melalui email, dan mohon dipastikan pada saat pengisian daftar hadir untuk menuliskan nama dengan benar, karena panitia webinar tidak bertanggung jawab atas kesalahan penulisan nama ataupun gelar. Bapak, Ibu, dan para peserta webinar yang kami hormati, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Saya selaku MC dan mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, peserta webinar beserta para undangan lainnya yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya selaku MC mohon undur diri. Sampai jumpa lagi dari kami, Kelompok Tangerang Selatan 06 KKNT IPB 2020. Salam sehat, salam 06 bersama Tangsel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua para peserta webinar yang telah mengikuti hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih Mbak Uci udah meluangkan waktunya dan mengajarkan kami ilmu membuat bunga yang sangat cantik.